Hai, selamat pagi Sobat Kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Morning Live Chat hari ini balik lagi bareng sama Angga Andika dan juga bareng sama Desi Aldiana. Dan hari Jumat ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini udah dinanti-nantikan dari beberapa waktu lalu. Dan lagunya juga masih banyak banget ya request, tapi bukan lagu yang baru ini. Lagu yang kemarin-kemarin tuh masih banyak banget di request sama sahabat kreatif di seluruh Indonesia. Ya. Jadi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung akhirnya. Langsung aja barengan sama Anji. Selamat pagi. Manji, apa kabar? Desi, Angga. Baik ya. Baik, luar biasa. Ini kayak pagi-pagi buat seorang Anji gimana rasanya? Termasuk morning person gak sih Anji? Morning person. Cuma masalahnya nih gue tuh baru jam 2 pagi baru sampai rumah. Oke, abis ada kerjaan juga. Iya, karena ada kerjaan gitu. Terusnya ya kan di rumah terus ngobrol-ngobrol sama anak gitu kan. Anak-anaknya masih tidur tuh. Baru bangun. Oh, kebangun gara-gara papahnya datang. Enggak juga sih. Dia jam 1 kebangun gitu habis tidur dari agak-agak sore gitu. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol dulu, main-main dulu kan, manfaatin waktu gitu kan. Terus kayak tadi bangun keliengan. Tapi it's okay sih. It's okay lah ya. Udah di sumpel pakai kopi pagi hari ini ya. Lumayan. Jadi gimana, rumah udah jadi, udah kelar ya? Nanyanya rumah dulu. Langsung nanyanya rumah sih, Bapak RT apa gimana? Sepertinya follow saya nih kayaknya. Kalau ngomongin rumah udah selesai belum? Udah 100% belum sih? Tinggal diisi dalamnya. Tinggal diisi. Berapa lama tuh bangun rumah kemarin? Dari 2019. Lumayan kan? Banget. Jadi sebenarnya banyak hal yang bikin rumahnya agak lama. Kayak misalnya kan lagi bikin tempat di gunung, Nagara Puntang itu ya? Nagara Puntang. Jadi alokasi uangnya banyak ke sana. Gitu. Jadi gila ya. Tapi bukan karena pandemi, jadi agak ke pending juga. Pandemi tuh di 4 bulan pertama sih. 4 bulan pertama kan maksudnya kan nggak boleh ada tukang masuk ke dalam komplek gitu kan. Jadi 4 bulan tuh ya nggak boleh ngapa-ngapain banget gitu ya. Tapi sempat ngerasain kayak yang dialamin sama Ernest gak sih? Apa tuh? Maksudnya kan ada kemarin sempat rame tuh bangun rumah terus ketipu sama developer gitu, hasilnya nggak sesuai. Kontraktor ya? Enggak sih. Enggak. Kebetulan yang jadi arsiteknya itu memang masih saudara, deket sama istri, gitu, deket sama istri gue dan juga dia tanggung jawab sampai selesai gitu. Kadang-kadang soalnya kan kayak arsitek sama kontraktornya beda gitu. Nah ini mereka udah terbiasa bekerja sama dan kredibilitasnya bagus gitu. Kemarin sempat ramai soalnya di sosmed kan gara-gara itu. Terus akhirnya jadi melenceng ke pembicaraan masalah renovasi rumah juga tuh. Sampai ada pertanyaan, lebih milih borongan atau harian ya? Akhirnya sampai ke arah situ. Borongan apa tim harian? Jadinya ke situ kan. Tapi emang borongan sama harian tuh dilematis loh. Iya ya. Gimana iya kan maksudnya kita tuh mau yang cepat atau mau yang hasilnya maksimal ya. Iya, jadi gue kemarin borongan deh kalau nggak salah. Borongan ya? Nyokap gue sih itu borongan jadinya. Borongan tapi sebenarnya juga bisa bagus sih. Iya. Bisa bagus juga tapi memang harus kontrolnya luar biasa kali ya. Harus dikontrol. Jangan sampai bahan bakunya diganti nah, gitu kan. Itu kalau kemarin nyokap gue yang pilih sendiri. Memang karena kosong kan jadi pilih sendiri gitu. Ya, jadi memang kita kalau sebenarnya borongan tuh bisa lebih, kita jadi udah tahu kan batasnya ini pasti pengeluarannya sekian gitu. Tapi harus diawasin banget sama bahan-bahannya harus kita sendiri yang beli. Dan lo termasuk yang detail gak sih Ji? Maksudnya kalau misalnya bikin rumah, kan rumah tuh kan kayak sesuatu yang sakral juga ya. Di situ buat lu berkarya juga, buat cari inspirasi, buat bareng sama keluarga. Gitu. Detail banget. Tapi khusus buat masalah rumah, gue sama sekali nggak urusan istri nih. Iya. Kenapa? Sebenarnya bukan gue nggak tertarik atau maksudnya nggak passion gitu. Bukan. Cuma gara-gara gue tahu ini pasti bisa jadi sumber masalah. Oh iya benar. Bener nggak? Iya benar. Nggak usah yang jauh-jauh nih. Karena gini, bini gue ini milih kaki meja aja. Kaki meja makan loh ya, itu hampir sebulan gue sama gue. Jadi maksud gue kayak ini untuk kayak ginian aja ribet banget kan. Jadi gue udah
Ya udahlah. Gue cuma gitu bilang, ya. yang ini udah terserah kamu ya. Pokoknya kamu sendiri yang tentuin gitu. Oh, berarti gue tahu kenapa akhirnya budgetnya lebih dialihkan ke negara Puntang. Karena di sana gue bebas ngapain Bebas aja kan di gitu. sana ngapain ya. Gue cuma ngomong kalau di sana ya pokoknya kalau kayak untuk studio, untuk kantor, untuk apa urusan gitu. Kerjaan lah ya. Urusan kerjaan gue bilang jangan di ini ya, jangan di kritik-kritik ya gitu. Oke. Kritik boleh sih, tapi maksudnya ini pokoknya bagian gue. Dan kayaknya kan waktu perjalanan dari 2019 ke 2021 kan kayaknya udah banyak banget sebenarnya disiapin buat Nagara Puntang tuh. Udah kesampaian belum sih yang kayak mau bikin kayak konser di situ? Event udah ya? Udah. Event udah sekali sih waktu itu yang cukup banyak orangnya, maksudnya 600 orang walaupun sebenarnya kapasitasnya bisa sampai 7.000 sih. Berapa? 7.000 bisa. Banyak loh. 7.000 bisa, tapi kalau 7.000 kalau keadaan normal kayak dulu enggak. Oh, Oke. maksudnya keadaan normal sebelum pandemi? Iya. Oke. Tapi kan sekarang Nggak kan mungkin terlalu dempet-dempetan. Iya. kan gitu sekarang ya. kan paling enggak 75% kan maksimal kan dari kapasitasnya. Jadi setidaknya gue bisa bikin sebenarnya sampai 5.000 orang nantinya. Gitu. Tapi memang uji coba terus gitu. Besok mau bikin camping bareng Anji yang 200 orang, yang 300 orang kayak gitu-gitu. Tahun ini sih Nagara Puntang sih harusnya udah bisa bikin event yang gede. Udah bisa running lah ya. Karena juga Dino Berlian, CEO-nya Berlian. Tapi sekarang udah bukan CEO-nya Berlian sih dia. Apa sekarang jabatannya? CEO untuk dirinya sendiri kayaknya. Kalau nggak salah dia pernah posting deh, dia belum lama posting dia meninggalkan Berlian kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kemarin kan terakhir dia bikin live experience yang sama Noah. Yang dibikin pakai apa di skateboard itu ya? Iya. Satu roda. ya? Mereka selalu bikin sesuatu ini yang sih, berbeda ya. konsep yang berbeda gitu, dan dia pengen bikin di Puntang. Oke. Dia udah bilang, "Jo, gue pengen bikin di sana ya," gitu. Di Puntang itu ada apa aja sih, kayak glam camping gitu ya, apa namanya? Glamping ya. Di situ jadi sebenarnya adalah premium camping ground sama natural venue. Jadi venue tapi di alam gitu. Jadi memang gua ada dua konsep. Kalau Nagara tuh nanti nagara-nagara gitu yang di alam, tapi tetap buat event. Ini susah ya, belum apa namanya? belum ini apa, belum pemanasan Belum tadi. pemanasan gitu belum ya. hampir, belum Jadi apa banyak namanya, warming gitu belum. belum banyak, masih banyak keserimpet kata ya. Terus yang kedua adalah konsep yang memang di urban walaupun suburban gitu. Jadi gue juga bikin tempat namanya Kampung Musik. Oke. Sekarang lagi dibangun di Solo dulu, tapi nanti akan ada di banyak kota gitu, kerjasama. Jadi gue memang mau bikin panggung sendiri. Gue tuh rencananya entah setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan mau berhenti manggung umum. Hah? Gitu. Maksudnya gimana? Manggung Tuh? umum? Jadi lu gak bakal ngambil job gitu maksudnya? Nggak ambil job dari yang umum. Jadi cuma private aja kayak wedding, gathering. Sisanya nanti gue akan bikin sendiri. Oh gitu. Jadi gue punya tempat di Solo, di Kediri, di Mojokerto, di Jogja, di Surabaya, di mana-mana. Itu baru banget sih. Ini tuh gue ngebayanginnya jadi 2022 ini bakal jadi tahun yang sibuk banget buat seorang Anji. Banget. Ya kan? Banget. Memang ya sampai jadi kemarin tuh kan gini, seseorang itu kan harus tahu ya kapan dia stop mengambil kesempatan atau tawaran gitu kan, karena kalau misalnya nggak fokus juga semuanya bahaya, berantakan kan. Jadi kayak gue bilang sama tim, ini udah stop sih untuk tahun 2022, bahkan 2023 kayaknya udah stop the project gitu. Maksudnya jangan terima project lagi karena takutnya nggak kepegang, takutnya nggak kepegang, mengecewakan pihak yang diajak kerjasama gitu. Kayaknya udah cukup sih ini negara kampung musik. Belum lagi juga nanti ada beberapa yang dikerjain proyek-proyek gitu. lainnya juga. Sebenarnya jauh nggak sih Nagara tuh dari Jakarta? Kalau Nagara Puntang tuh di Gunung Puntang tuh 3,5 jam ya kalau dari sini. Tepatnya berarti di kota apa tuh? Soreang. Jadi Jadi keluar berarti tol Bandung Soreang, ya? Bandung ya? Selatan. Bandung Selatan. Kabupatennya Bandung Selatan. Jadi kalau dari Bandung kotanya mungkin sekitar 1,5 jam atau lebih? Dari Bandung kota ya 1 jam, 1 jam 1,5 jam gitu kalau macet. Sebenarnya juga konsepnya itu adalah kegelisahan gue sih, kegelisahan gue kepada industri perkontenan gitu. Maksudnya gue juga kan konten dari udah lama gitu ya. Maksudnya gue
dari kalangan artis pioneer sih bareng sama Dedi waktu itu gitu. Gue ngeliat kalau sekarang tuh ngonten terutama artis dan artis gitu. Ngonten ketemu, ngonten bye. Iya. Ketemu collab bye. Collab bye gitu, kayak sibuk sekali ya. Kayak dulu nggak gini nih gitu. Oke, akhirnya gue bikin tempat di gunung. Pengennya jadi kalau misalnya memang teman yang collab kesana datang ke sana tuh kami akan punya waktu buat quality time menikmati alam di sana juga. Iya, ngobrol dan lain-lainnya. Bikin konten kan sebenarnya paling cuma sejam 2 jam paling lama kalau sambil ngobrolin konsep. Tapi ya itu sisanya gue pengen kenal, gue pengen ngobrol gitu. Ya pada dasarnya sebenarnya gue kan orang yang introvert sih. Cuma ya gue pengen kenal, ketika gue memang bikin sesuatu gue pengen kenal dia sih, pengen tahu gitu. Oke, menarik ya. Jadi dari semua project-project yang memang udah di planning sama Anji di tahun ini bahkan di 2023, kalau untuk perilisan lagu ya, rilis lagu, rilis album itu udah masuk ke plan juga kan berarti? Ada, tapi kan memang kadang-kadang kita tahu ya, Desti, kadang-kadang kita tahu gimana sebuah lagu itu bekerja, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasinya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang lebih lambat. Ada yang 9 bulan baru jadi, ada yang rilis langsung jadi gitu. Dan trending pun itu bukan jadi sebuah goals. Maksudnya bukan sebuah ukuran ya. Bukan sebuah ukuran, karena kadang-kadang trending aja gue nggak tahu ini lagunya lagu apa ya gitu kan. Lagunya si ini yang trending satu itu gimana sih gitu. Jadi kalau untuk perilisan lagu memang udah disiapin beberapa, tapi belum tahu nanti kan bisa maju bisa mundur gitu. Yang jelas tahun ini pengennya ngerilis album juga di bulan Juli. Harusnya sih album sih harus nih. Album harus. Tapi kalau yang single nggak tahu dilemparnya kapan, karena ada beberapa rencana yang gue akan kolaborasi bareng Firsa Besari juga, ada sama Sarah mungkin nih, Sarah Fajira gitu, dan mungkin yang lain lagi gitu. Jadi kemarin ternyata lebih produktif sekali ya, justru bahkan ketika di tempat rehab pun yang diciptain lagunya kayaknya banyak banget gitu ya. Banyak sih. Banyak. Justru itu enggak karena jadi fokus. Termasuk Disiksa Rindu. Termasuk Disiksa Rindu. Disiksa Rindu ini salah satu lagu berat yang gue tulis sih. Menurut gue ini juga berat, dan beberapa teman juga. Berat apanya? Berat bikinnya atau isinya? Bikinnya berat, isinya berat, dan juga terdengar cukup berat sebenarnya. Tapi makanya karena jadi gue nggak tahu kenapa. Jadi Pak Will dari My Music Records itu bilang ini harus dikeluarin pertama, Ji. Lo serius Pak? Jadi tadinya kalau dari Kak Anji sendiri nggak pengen lagu ini ya? Ada lagi yang lebih ringan gitu. Maksudnya kan kita bicara tentang label nih, gitu kan. Jadi gue juga mengerti bahwa kebanyakan pengennya yang lebih ringan, lebih gampang. Yang ini aja Pak, enggak yang ini dulu. Lo harus keluarin yang ini karena menurut gua ini lo nulisnya pakai perasaan banget gitu. Semuanya juga pakai perasaan. Cuman mungkin yang nyampe ke Pak Will kayaknya ini lebih nonjok dia kali ya. Iya kayaknya ya gitu. Terus akhirnya oke, ya udah. Terus gue coba perdengarkan ke teman-teman gue. Terus tanggapannya tuh kayak pas pertama denger kayak mikirnya lama nih kan gitu. Oke, berat juga Ji ya gitu. Gue kasih denger lagu yang satu, nah ini Ji kenapa nggak ini dulu gitu. Enggak, ya udah. Tapi akhirnya gue punya strategi aja. Gue potong bagian refnya, gue posting tuh H-15. H-15 gue posting terus beberapa teman mengcover. Udah banyak yang cover malah ya. Sekarang malah jadi banyak banget dan akhirnya ternyata tuh nyantol. Jadi memang ini tipikal lagu Disiksa Rindu ini adalah tipikal lagu yang langsung ya. Nggak langsung, tapi ketika udah nempel, ketika udah sering didengar itu biasanya dia akan terngiang sih. Nah, kayak yang gue bilang lagu tuh tipenya ada dua kan. Ada yang sekali langsung nyantol, ada yang harus berulang kali dulu didengar baru nyantol. Bener banget. Dan ini sebenarnya hari ini spesial perilisannya ya. Hari ini. Dan Sahabat Kreatif adalah satu yang
beruntung ya gitu. Bisa dengerin full. Kalau kemarin baru lihat potongan-potongannya di Instagramnya Anji dan juga ada beberapa yang cover gitu ya. Kita langsung dengerin ini dia Disiksa Rindu dari Anji. Balik lagi masih di Morning Live Chat Sobat Kreatif. Disiksa Rindu. Udah pada tersiksa belum denger lagunya barusan ya? Karena tadi menurut Kak Anji lagu ini termasuk salah satu yang cukup berat di antara beberapa lagu lain yang memang sebenarnya ada yang lebih light lagi gitu. Tapi ada satu hal yang bikin gua ngerasa gimana ya, ngerasa tertohok gitu ya. Waktu Anji sempat posting ref lagu ini, terus dia bilang terkadang kita terlalu sibuk. Caption gua persisnya gua agak lupa, tapi isinya pokoknya kita terlalu sibuk untuk memikirkan kita bekerja untuk melakukan untuk siapa gitu ya. Tapi ternyata kita nggak pernah ada waktu buat dia. Itu menurut gue, iya. Jadi lu tertohok karena begitu juga mengalami. Iya betul. Lumayan. Kadang-kadang gue kerja gitu ya, apa ya? Sebenarnya kita kerja gini. Waktu, gitu. Kita kerja untuk keluarga. Gitu. Keluarga tuh bisa definisinya bisa pasangan, bisa anak-anak, orang tua gitu. Kita kerja untuk mereka, untuk keluarga, tapi karena kesibukan kita bekerja, kita melupakan waktu dengan mereka, gitu. Kadang-kadang kita udah di rumah, kita masih sibuk kerja. Betul. Nah itu tuh, kita masih sibuk dengan handphone kita, kita masih sibuk dengan, pokoknya kayak atas nama pekerjaan gitu. Karena memang ini hal yang pengalaman pribadi sih, pengalaman pribadi. Maksudnya gue dan istri tuh sama-sama melakukan itu gitu. Makanya sekarang juga kayak kita bikin aturan yuk gitu. Kalau makan kita nggak lihat handphone. Terus ada waktu-waktu di mana kita bener-bener nggak lihat handphone gitu. Ini juga sebenarnya kegelisahan gue ketika gue nonton Social Dilemma sih di Netflix. Oh Netflix. Itu gimana generasi sekarang itu memang tercipta menjadi generasi yang mudah depresi, mudah cemas gitu, dan apa ya, jadi takut sama omongan orang gitu, terlalu mempedulikan omongan orang gara-gara gadget gitu. Nah akhirnya itulah maksudnya masalah-masalah itu terkumpul di gue, plus juga masalah gue pribadi, di mana waktu itu gue nggak bisa menghabiskan waktu sama keluarga selama beberapa bulan karena gue harus sekolah kan, sekolah tanda kutip ya. Nah karena itulah jadi segala macam itu terangkum dalam kepala gue, makanya ya gue bilang di situ, ku ingin kau mendengar suara yang tak terucapkan gitu. Nah terus ya udah, ketika gue posting itu ternyata banyak yang ngerasain, karena memang ini masalah kita bersama sebenarnya. Kita bekerja untuk siapa, tapi kita akhirnya mengorbankan mereka gitu. Ketika sebenarnya kita tidak perlu mengorbankan, tapi kita karena udah kebiasaan, jadinya ya kita mengorbankan mereka gitu. Malah akhirnya bisa sering berantem loh. Kamu pegang handphone terus. Kamu tahu nggak? Aku tuh berjuang buat kamu, kerja nih buat kamu. Oke, fine, thank you. Oke, fine, thank you. Jadinya larinya ke Kinar lagi. Tapi setelah akhirnya ya mereka kan udah kejadian, terus sampai akhirnya kebikin lagu kayak gini, sekarang udah masih kayak gitu nggak? Masih untuk beberapa hal ya kadang-kadang, karena memang makanya. Jadi ini adalah pengingat juga. Jadi bukan gua kayak mau ngomongin ke orang, hey lu jangan kayak gitu dong. Nggak kayak gitu sih sebenarnya. Ini kayak ajakan untuk saling mengingatkan gitu. Makanya nanti di video klip yang akan rilis nanti sore. Jam berapa? Jam 4. Jam 4. Baru ada teasernya tadi kemarin kalau nggak salah. Iya, di channelnya My Music Records. Jadi di video klip itu sebenarnya gambaran adalah dari keadaan yang pernah gua lalui, sedang gua lalui, dan harapan gue akan, maksudnya kayak yang menikmati waktu-waktu bersama pasangan gitu, yang walaupun cuma naik motor doang, walaupun cuma makan, sebenarnya. Nah sebenarnya ini masuk nanti ke single kedua gitu, jadi ada. Jadi nyambung. Bisa disambungin sih. Jadi di single kedua tuh gue tulis hal-hal kecil yang membuatku jatuh hati, membuatku pertahankanmu sampai mati gitu. Nah, jadi gue mencoba untuk mengingat hal-hal kecil yang sebenarnya dulu bikin kita bisa dekat sama pasangan gitu. Dulu kita betapa kita dunia tuh teralihkan gitu ya. Iya, duduk doang berdua gitu sambil makan gitu, lihat-lihatan gitu, yang kayak gitu udah happy bikin banget. Happy kan. Cuma belakangan tuh jadi terlupa gitu. Nah makanya gue kayak
coba mengingatkan kembali gitu ya. Dan sebenarnya buat diri gue sendiri gitu, buat diri gue sendiri sambil gue ngajak yang lain gitu. Tapi thank you banget sih, jadi banyak orang jadi ingat kita. Orang lain yang dengerin ya. Iya, tapi begitu nggak dengerin lagu lupa lagi. Biasalah manusia ya. Makanya itu harus dengerin sering-sering. Dengerin sering-sering. Nah, berarti di album ini hampir semuanya lo yang bikin lagu, Ji? Atau ada di album nanti ya, yang rilis bulan Juli. Ada yang Ade yang bikin, ada yang barengan. Jadi nanti album nanti ini bulan Juli adalah sebuah wedding album. Wedding album? Karena memang gue kan bercita-cita jadi dulu wedding singer. Oke. Karena walaupun agak aneh sih buat beberapa orang, gila lu mau jadi wedding singer. Terus gue bilang kenapa? Itu menyenangkan lagi jadi wedding singer tuh. Yang paling seru adalah menjadi wedding singer ya, adalah gue bernyanyi ketika orang bahagia. Gitu. Dan itu membawa kebahagiaan loh. Itu auranya tuh beda gitu. Kan kalau aura misalnya nyanyi di cafe gitu, di Holy Wings gitu kan misalnya, itu kan auranya aura-aura wild. Benar. Loh iya dong, keringetan gitu kan. Fun gitu. Beda kalau ketika nyanyi di wedding gitu. Jadi ya gue sebenarnya suka dua-duanya, tapi kalau untuk ke depan kan gue kepikir gue nanti 65 tahun gue masih nyanyi gitu. Ya gue pengennya nyanyi di acara private wedding. Dan sampai sekarang lo masih kalau lagu harus yang positif ya, harus yang happy gitu ya. Ya, yang positif, makanya kayak lagu-lagu yang temanya sedikit negatif yang gue tulis gitu, itu pasti gue coba kasih aja yang nyanyiin orang lain gitu ya? Ada nggak gitu ya, kayak misalnya yang terakhir tuh Putus Atau Terus, Julika gitu kan. Dan misalnya Berpisah Itu Mudah gitu, Rizky Febian gitu. Jadi memang konsepnya memang gitu, konsepnya tuh pokoknya lagu yang kepikiran bisa dibawain wedding. Kecuali ini ya, Disiksa Rindu nih. Ini agak-agak sebenarnya bukan khusus lagu yang negatif sebenarnya. Bukan juga sih, bukan. Tapi kayak kurang cocok kalau di wedding gitu ya. Kayaknya ini nggak masuk album. Wedding yang ini nggak dimasukin album. Nggak masuk album. Lah terus? Kayaknya. Karena nanti di dalam album itu nanti kayak a wedding album from Anji. Oh iya ya. Gitu. Berarti next single ya yang berarti mungkin akan masuk ke wedding album. Iya, next single. Ya, besoknya lagi. Jadi boleh dibilang atau ini Disiksa Rindu sebagai single bridging ya? Single bridging to album gitu. Bukan sih, single lepas aja ya. Freelance. Freelance boleh dong. Boleh freelance aja ya. Kalau jadi manusia dia kayaknya labil banget orangnya, dan kesian nih dia. Gak terikat ya. Gak terikat sekali, gak mau komitmen dia kayaknya. Tapi yang pasti nih buat sahabat kreatif juga yang mau tanya-tanya sama Anji, boleh WhatsApp ke 0811 800 105. Udah ada beberapa yang masuk, nanti bakal kita bacain ya. Tapi sebelumnya kita duluan lagi yang mau tanya-tanya sama Anji. Tapi pertanyaan ini dalam bentuk pilihan. Ya, kita ada challenge namanya Jawatan Jawab Cepetan. Ada 2 pilihan jawaban yang harus dipilih sama Anji. Pilih salah satu, gak boleh pilih dua-duanya. Oke, kita gak perlu alasan? Gak perlu, alasan nanti belakangan. Oke. Yuk kita main games dulu sama Anji di Jawatan Jawab Cepetan. Cepetan dong. Mana bumpernya? Ini suruh jawab cepetan tapi bumpernya gak cepet-cepet nih. Aduh. Tuh kan lama. Udah diklik belum sih? Udah. Belum. Udah nih. Belum. Selalu saja terjadi. Terima kasih. Langsung aja tahu. Udah gak usah pakai bumper deh. Kita pakai ini sendiri aja jadi jawatan. Jawab cepetan. Jawab cepetan. Nah, Oke, pertanyaan pertama buat Anji. Nonton film atau baca buku? Nonton film. Nemenin istri belanja atau main sama anak? Main sama anak. Sarapan nasi atau roti? Roti. Bikin lagu atau bikin konten? Bikin lagu. Ariel Noah atau Ahmad Dhani? Ariel Noah ya. Oke, nonton film atau baca buku? Nonton film ternyata. Film terakhir yang ditonton sama Kak Anji? Film terakhir tuh kemarin Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Yang Kung Fu Panda 2. Oh 2. Oke. Bareng sama Saga nonton. Itu berarti Kung Fu Panda yang baru naik ke atas bukit itu ternyata banyak panda bukan sih? Itu yang serigala yang akhirnya dia tahu, yang akhirnya dia kebayang gitu, ada vision bahwa
orang tuanya tuh bukan yang ini, ya jelas aja. Iya, Lagi Panda bapaknya tuh angsa. Angsa kan nyambung Lucu banget sih. Terus nemenin istri belanja atau main sama anak? Gini. Maksudnya kalau nonton film sebenarnya tadi yang sebelumnya karena audiovisual. Oh iya, kalau gitu. baca buku kan itu kan imajinasi, visual kan, walaupun emang lebih imajinatif. Cuma memang entah kenapa ini belakangan, dan ternyata banyak juga teman gue yang suka baca buku tuh juga mengalami bahwa ternyata sekarang baca buku tuh nggak kayak dulu gitu, kayak distraksinya tuh gede banget. Apa karena sekarang orang udah pada gitu. baca handphone? Distraksi untuk ngebuka handphone gitu. Jadi nggak fokus. Kalau dulu kan enak banget ya baca gitu. Bahkan kalau kemana-mana cukup bawa buku gitu ya. Iya. Perjalanan Iya gitu. sih. Nah sekarang gue lebih audiovisual. Dan kalau nonton gue udah kebiasaan juga ketika mau nonton film di bioskop ya, itu pasti gue airplane atau gue matiin. Jadi benar-benar nggak kedistract sama apapun, biar fokus. Kecuali sama penonton yang berisik ya. Nemenin istri belanja atau main sama anak? Main sama anak ya. Nemenin istri belanja tuh potensi untuk berantemnya. Potensi untuk bokeknya sebenarnya sih. Bukan berantem sih, potensi untuk bokek lah ya. Desi cewek kan, jadi tahu lah ya. Sebenarnya atau aman ketika aduh yang lupa bawa dompet. Loh kan di handphone ada M-banking. Sekarang bisa kiris Mas, kiris. Aku nggak pakai. Aku tuh orangnya kolot banget. Sarapan nasi atau roti? Sarapan roti. Roti. Ini lagi sedikit mengurangi nasi. Kenapa? Lagi menjaga bentuk tubuh atau pengen lebih sehat aja? Pengen lebih sehat aja sih, pengen lebih sehat. Tapi memang susah ya, itu nasi tuh kayaknya makanan terenak di dunia. Iyalah. Diganti sama apa akhirnya nasi? Nggak makan nasi aja. Karbohidratnya sama sekali enggak berarti? Roti itu roti kentang gitu. Roti kentang. Tapi maksudnya gini, nasi tetap nggak bisa dilepasin. Belum bisa. Tapi porsinya mungkin tidak sebanyak dulu. Oke, next. Terus bikin lagu atau bikin konten? Bikin lagu. Sebenarnya bikin konten sih. Tapi tadi kenapa memilih bikin lagu? Gini, karena kepikiran gini, jadi tergantung mood sih. Desi enggak tergantung mood. Nah, saat ini gue tuh lagi moodnya lagi pengen bermusik. Oke. Gitu, moodnya lagi pengen bermusik. Kalau waktu itu kan memang 2 tahun ke belakang tuh konten. Bikin konten apapun gitu. Nah sekarang nih moodnya lagi pengen musik. Lagi pengen bermusik, lagi pengen ngeluarin sisi musikalitasnya seorang Anji lagi. Kalau kemarin kan lebih banyak konten, nggak mau ngerilis single sama sekali 2 tahun gitu, 3 tahun. Jadi kayak makanya ketika ditanya itu langsung kepikirannya bikin lagu karena lebih musikal. Walaupun kemarin sempat sidak comeback lagi ya. Itu viewsnya lumayan banyak ya sidaknya. lumayan 5 jutaan. Wow. Tapi gini, itu juga sebenarnya jadi kegelisahan gue juga ya. Jadi kan konten itu kan gue pioneer ya. Tahun 2019 awal tuh gue bikin konten itu meledak banget. Itu satu video bisa 20 juta, 15 juta waktu itu. Pokoknya di atas 5 juta pasti. Tapi sekarang tuh udah banyak banget yang bikin. Ada Tantri bikin ada juga. Tantri, ada Ruri, Charlie, Triswaka juga bikin, terus ada beberapa lagi gitu. Nah, bahkan jadi konten harian. Jadi konsep itu bukan sesuatu yang mahal lagi. Jadi kurang spesial lagi ya, kurang karena spesial harian lagi, itu gitu. tadi. Karena gue aja mencoba ketika gue bikin konten itu, gue mencoba untuk paling enggak seminggu sekali aja. Itu paling banyak lah ya. Gitu. Jadi tapi ini kan bisa seminggu 3-4 kali, dan maksudnya ada banyak konten. Dan itu tidak bisa disalahkan karena memang menarik dan menyenangkan loh melakukan itu, bikin konten itu ngejutin orang, ngasih kebahagiaan gitu. Gue ngerti dari sisi konten kreatornya, tapi dari sisi penontonnya ternyata akhirnya jadi membosankan. Termasuk buat kita juga yang mungkin lagi ke kafe kayak deg-degan, duh bentar lagi ada siapa yang datang ya. Iya jadi gitu kan. Dan juga jadi kesan organiknya juga agak berkurang ya, agak berkurang. Jadi kayaknya ini settingnya nih gitu ya. Ada rada-rada kayak gitu ya jadinya. Terus terakhir Ariel Noah atau Ahmad Dhani? Ariel Noah jawabannya. Ya sebenarnya kalau karakter gue lebih tertarik sama Mas Ahmad Dhani karena memang maksudnya dia cerdas banget, berani berbicara, dia mau speak up gitu. Cuma sekali lagi saat ini tuh gue tuh lagi moodnya tuh lagi
lebih musikal Oke. gitu. Lagi pengen mengeluarkan sisi musiknya. Jadi kan Mas Dhani juga lagi nggak musik banget, sementara Ari lagi musik banget gitu. Dia lagi ngerilis lagu-lagu lamanya Lagu-lagu lagi lama. gitu. Which is itu adalah sebuah strategi yang bagus ya. Iya, menurut lu gimana tuh? Kemarin kan ibaratnya kita kaget-kaget juga ya ketika ada satu karya yang lama udah pernah dibuat gitu ya. Yeah. Dan ketika Booming dikeluarkan juga lagi, dulu booming, dan ketika dikeluarin lagi booming juga gitu. Itu kepikiran karya lu melakukan dikitin itu juga juga nggak? Gue pernah sebenarnya waktu itu gue udah pernah sampein ke manajemen gue pengen bikin lagu lama bersemi kembali gitu kayak CLBK kan atau ini LLBK. Oke. Tapi belum kesampaian dikeluarin itu. Tapi sebenarnya buat gue ini bisa jadi sebuah kelebihan dan kelemahan gitu. Kelemahan artinya apakah lagu-lagu Noah sebenarnya tidak dicintai? Oh iya Tidak juga. disukai karena memang Yang baru-baru ya maksudnya ya? ya baru-baru ya setelah menjadi Noah. Setelah menjadi Noah bukan Peter Pan ya? Ya kan separuh aku hidup untuk memati tanpamu Yes. itulah yang jadi gitu. Selebihnya kan ya well so lah gitu. Yang meledak malah lagu Yang recycle ya? dan mungkin bila nanti tapi yang pakai bahasa Jepang. Oh. Ya kan? Ya, yang ya. Ariel dan Ariel. Ariel Ariel dan Niji. Ariel yang pakai bahasa Jepang. Dan yang sekarang ini yang terdalam sama Bintang di Surga. Tapi itu tidak terjadi sama lagu Noah yang lagu Noah baru. yang baru. Ini kan Iya. Peter Pan ya memang mempunyai nilai nostalgia Historis yang tinggi ya. dan jeniusnya entah ini konsepnya siapa. Itu memakai bintang-bintang baru. Ya. Di remake lagi Di video remake klipnya. itu keren banget sih buat gue itu jenius. Cuma ya itu ada satu nilai yang jadinya kayak berarti lagunya Noah yang Sekarang kurang apakah dong. kurang dinikmati dibanding lagu-lagu Peter Pan gitu ya. Soalnya kan ini kan juga hampir sama nih kayak formulanya coba dilakuin sama Ahmad Dhani juga kan. Ahmad Dhani akhirnya lagu-lagu lamanya dibawain sama Beberapa penyanyi-penyanyi musisi baru gitu sama Danila, ada Malik and the Pamungkas, Essentials, gitu. Yura. ya sebenarnya Ahmad Dhani Dewa udah memulai itu ya. Cuma dengan ternyata formatnya Noah itu lebih menarik gitu. Ya. Buat gue sih lebih jenius format ini yang konsep seperti ini gitu. Cuma itu tadi tetap ada akhirnya jadi ada satu kelemahan ya. Tapi lucu juga kalau misalnya LLBK-nya beneran dibikin ya. Iya, kita coba aja dulu. Enggak sebenarnya gini, LLBK tuh buat gue kayak bukan lagu yang udah hit sih. Jadi ada beberapa lagu yang tidak hit sebenarnya, tapi gue suka. Kayak, yang kayaknya kurang terexposure pada waktu itu gitu ya. Kayak waktu itu gue pernah sebenarnya kolaborasi sama Endah Endresa. Endah Endresa kan seru banget tuh. Itu tahun 2011 gue bikin judul lagunya Luar Biasa. Itu sama sekali tidak jadi single. Jadi kalau bukan orang yang membeli album nggak akan tahu ada nggak tahu lagu itu. Padahal gue suka lagunya. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Terusnya lagu misalnya waktu Drive yang Mimpi Selamanya gitu. Itu sering di request sebenarnya. Tapi nggak terlalu naik ya gitu. Atau misalnya ada Berhenti di Kamu gitu. Walaupun views di YouTube-nya sebenarnya udah puluhan juta, tapi ada juga yang nggak tahu lagunya gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu yang pengen gue angkat. Jadi bukan yang udah hits duluan. Oke, sip. Kita sekarang mau bacain dulu beberapa pertanyaan dari sahabat kreatif yang udah masuk ke WhatsApp Pro 2. Ada siapa nih ya? Selamat pagi dari Jakarta, salam dari Hong Kong. Wow. Dari Hong Kong. Dari mana? Dari Hong Kong. Bener, gitu ya. bener loh, nomornya plus 852. Bener ya? Kalau kita kan 62 ya. Dia bilang katanya selamat pagi, salam rindu buat Manji, semoga bisa ketemu lagi. Thank you lagu Disiksa Rindunya. Ini katanya lagunya aku banget. Buat yang lagi siaran, salam kenal dari Aning di Hong Kong katanya. Aning di Hong Kong. Terima kasih. Oh iya Aning ini suka mention gitu. Dan ada satu hal yang menarik di Hong Kong itu. Jadi waktu itu lagu Menunggu Kamu baru aja dirilis tuh tahun 2018. H+3-nya manggung di Hong Kong dan itu langsung pecah nyanyi semua. Pada hafal semua. Padahal baru rilis 3 hari gitu. Dan gue kayak di situ gue merinding sih gitu. Gue waktu itu gue juga posting gitu. Dan ini Aning salah satu yang konsisten banget. Ya gue percaya sih lagu Disiksa Rindu ini pasti berasa banget karena ya apalagi dia jauh di sana gitu ya. Pandemi juga nggak bisa pulang sama sekali kan, jadi ya pasti berasa sih sama lagu ini. Nyentil banget ya. Ada Susan di Pontianak lagi nonton di YouTube, katanya lagi suka banget sama lagu-lagunya Kak Anji, keren dan bikin baper.
Terus Kak Anji apa nih? Ada rencana kolaborasi lagi nggak sama penyanyi lain? Kira-kira siapa? Yang kemarin udah fix ngobrolin sih Virsa sih. Virsa Besari ya. Kan sebenarnya kan kami juga bikin band namanya Suka Maju. Suka Maju. Sama satu lagi siapa? Popira main drum ya. Main drum. Nah, tapi maksudnya sebagai Anji dan Virsa yang dikenal orang kan belum. Sebagai Anji musisi penyanyi gitu. Jadi terus ketika gue dengerin lagu-lagu gue yang gue bikin di sekolahan, terus Virsa suka yang Pura-Pura judulnya. Oh jadi bakal nyanyiin lagunya Anji ya? Iya. Sebenarnya gue kalau misalnya dikasih waktu, misalnya ini dikasih -1 ini, terus ya gue punya waktu mikirin sebentar. Itu pasti langsung jadi. Iya pasti ya. Cuma masalahnya jadi bikin lagu itu nggak semudah. Tidak semudah bikin Indomie. Iya betul. Bikin mie aja harus nunggu airnya mendidih dulu, cuy. Ya udah, kalau gitu kita bakal minta aja nanti lagu di Sisa Rindu untuk nyanyi langsung gitu ya. Karena kan yang tadi emang ya udahlah kepuntang aja. Namanya juga mendadak, tujuannya memang mencari ekspresi mendadaknya itu. tapi gue suka loh barusan maksudnya kata-kata ide selama sayang itu. Jadi kayak gue tiba-tiba tadi nulis. Iya, bagus tadi itu ya. Jika kamu tanya berapa lama aku akan menyayangimu, jawabannya adalah lebih lama dari selamanya. Wih, keren itu tuh. Itu keren banget tuh. Itu kayaknya buat lagu berikutnya. Iya, kayaknya itu buat wedding bagus tuh. Buat wedding. Jadi besok kalau misalnya tiba-tiba di album ada lirik itu, itu bikinnya di Pura 2. Semoga tidak ada komposer yang mendengar dan mencolongnya. Ya pokoknya kalau ada yang tiba-tiba nyolong itu pasti ketahuan. Ingat ya pokoknya Desi pokoknya sama seluruh sahabat kreatif pokoknya jadi saksi ya kalau misalnya ada lagu dengan kalimat jika kamu tanya berapa lama aku akan menyayangimu, jawabannya lebih lama dari selamanya. Nah itu berarti dia nyontek. Oke, itu pokoknya akan jadi acara ini kan disaksikan Tuhan Yang Maha Esa ya jadi. Jadi semua ada buktinya nanti ya. Manji, thank you banget udah datang hari ini. Sama-sama. Nanti kita masih bakal dengerin Manji nyanyi Disiksa Rindu ya. Terakhir sahabat kreatif. Tapi jangan lupa untuk kamu yang suka banget sama Manji ya udah lama banget mungkin kangen sama Anji juga. Jangan lupa dengerin Disiksa Rindu di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Jam 4 nanti video klipnya bakal keluar di My Music ya. Di channel YouTube-nya My Music. Jadi tungguin aja ya. Oke, kalau gitu sekalian kita pamit. Terakhir kita dengerin Anji dengan Disiksa Rindu sahabat kreatif. Aku Desi Aldiana. Aku Angga Andika. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan ini dia Disiksa Rindu.